Oke, halo teman-teman. Jadi pada kali ini aku akan membahas mengenai identifikasi dari komponen teknis dan pemodelan sistem dari pengereman kereta cepat. Oke, jadi di sini ada pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, kemudian tujuan, cakupan, dan batasan masalah yang aku lakukan dari penelitian ini, kemudian prinsip-prinsip pengereman, definisi, klasifikasi, dan diagram alir tentang metodologi penelitian ya, dan ada hasil dan pembahasan yang nanti akan juga saya sampaikan, dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan yang aku dapatkan dan juga bersama dengan tim terkait dengan penelitian ini. Jadi kenapa dilakukan penelitian terkait dengan pengereman kereta cepat ini ya? Sebenarnya untuk penelitian sendiri itu tuh merupakan sebuah penelitian bersama di antara institusi dan juga instansi yang ada di Indonesia. Jadi beberapa universitas melakukan penelitian. Jadi untuk topiknya sendiri berbagai macam sih. Tapi di Undip ini karena aku merupakan salah satu anggota dari tim Undip dan itu melakukan penelitian terkait dengan pengeremannya, dan yang bagian yang aku lakukan penelitian yaitu terkait dengan identifikasi dan juga pemodelan sistemnya. Nah, untuk transportasi kereta cepat ini merupakan sebuah proyek strategis nasional dari pemerintah yang tertuang dari rencana pembangunan jangka menengah tahun 2022 sampai 2024 yang kemudian akan berlanjut ya. Dan juga ada transfer teknologi. Jadi kalau misalnya kita bekerja sama dengan Cina terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya, itu ada timbal baliknya. Jadi kita tidak hanya mengimport kemudian melaksanakan Indonesia, tapi kita juga bisa mempelajarinya. Dan ini faktor lainnya yaitu Undip ini atau kampusku itu terlibat dari penelitian nasional terkait dengan pengereman kereta cepat. Yang tujuannya yaitu kita bisa tidak hanya menghadirkan teknologi di tanah air, tapi kita juga bisa mempelajari dan juga bisa mengimbangi kapabilitas ilmunya. Dan untuk latar belakang kenapa pentingnya dilakukan penelitian ini, yaitu kereta cepat kan dengan kecepatan yang tinggi ya, kita bisa menyebut dengan kereta cepat itu tuh minimal 200 km per jam. Namun dengan kelebihannya dari segi efektivitas waktu, itu pengereman itu merupakan sebuah tantangan karena merupakan faktor yang sangat vital untuk memastikan penumpang itu aman atau tidak. Dan kompleksitas dari proses pengereman yang berlangsung itu melibatkan multi komponen. Jadi tidak hanya mekanik atau pneumatik, hidrolik, tapi juga ada beberapa komponen-komponen elektronik yang lainnya, serta ya keterlibatan dari integrasi sistemnya, sehingga itu bisa membuat sistem pengereman itu cukup kompleks. Nah, tujuan penelitiannya itu ada 4. Yang pertama, aku ini melakukan perhitungan dan analisis gaya pengereman sehingga kita bisa mengetahui nih secara teoretikalnya perhitungannya seperti apa. Kemudian ada perhitungan dan analisis kebutuhan udaranya, karena kalau misalnya kita berbicara tentang pengereman itu tuh nanti akan dibahas juga nih, ada pengereman hidrolik, ada pengereman elektropneumatik dan juga pengereman regeneratif. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi komponen yang meliputi pengereman regeneratif dan juga komponen-komponen elektropneumatik. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemodelan dan simulasi yang aku lakukan di software MATLAB Simulink. Jadi untuk cakupan penelitiannya ini sebuah sistem atau mengidentifikasi sistem dari pengereman kereta cepat penelitian aja ya. Jadi bukan kereta cepat yang sudah beroperasi, tapi kereta cepat yang akan kita cakupkan dalam konsep penelitian. Dan nanti itu rencananya akan diuji cobakan di proyek kereta api Makassar Parepare. Dan berikut merupakan batasan masalah yang aku berikan terkait dengan penelitian ini karena cukup luas, tapi sedikit akan mengambil seluruh ranah dari pengereman. Jadi judul topik dari pengereman ini bukan hanya aku aja yang dilakukan penelitian, tapi juga ada rekan-rekan tim dari Undip yang melakukan dengan judul yang berbeda. Dan terkait dengan dasar teori ya, prinsip pengereman itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita berbicara tentang pengereman itu kan sebenarnya menghapus dari gerakan, atau kita kalau misalnya di fisika itu ada persamaan setengah mv kuadrat, kemudian mengubah kecepatan v-nya itu menjadi harga 0, sehingga kereta atau laju keretanya ini akan berhenti dan ya melakukan perlambatan seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau kita di Indonesia ini ya, pada tahun ini itu belum
belum sanggup nih jika kita melakukan pemodelan, kemudian kita membuat secara langsung atau prototipe dari pengeremannya sistemnya ini yang sudah terintegrasi secara kompleks, tapi kita berbicara nih atau kita mereverse nih dari teknologi yang sudah ada, yaitu sebagai contohnya ya, itu ada perusahaan high speed train yang udah umum di dunia, itu merupakan produsen atau teknologinya atau sebuah perusahaan manufakturnya yang meliputi sistem maupun subsistemnya. Itu ada perusahaan Alstom, kemudian Kawasaki, Siemens, dan CRRC. Dan berbicara tentang pengereman regeneratif, jadi pada saat masinis ya, itu kan pada mulainya kan melakukan trigger atau menarik tuas itu, maka frekuensi itu akan berubah, jadi kecepatan rotor akan berubah arahnya. Dari sebelumnya pada saat menggerakkan roda, kecepatan rotornya itu lebih kecil daripada RMF atau rotating magnetic field. Nah, dengan penurunan frekuensi supply-nya, maka kondisi putaran motor itu dapat dibalik. Dan pada saat kecepatan rotor itu lebih besar daripada RMF, hal ini dikarenakan torsi pada rotor itu menjadi berlawanan arah. Itulah sebabnya mengapa motor menjadi mode pembangkit atau regeneratif, dan kemudian akan menghambat pergerakan dari rodanya. Kemudian setelah kita melakukan pengereman regeneratif, itu dilakukan dengan melanjutkan menggunakan pengereman elektropneumatik. Jadi di sini tuh lebih jelasnya pada saat kecepatan tinggi atau 220 ya kita tetapkan ya, kemudian menjadi harga 90 km per jam, itu menggunakan pengereman regeneratif. Kemudian setelah 90 sampai berhenti, itu dilanjutkan dengan pengereman elektropneumatik. Nah, prinsip dasar pengereman elektropneumatik ini, jadi udara yang terkompresi ya dalam keadaan kering dan juga tersaring disimpan dalam reservoir, itu kemudian teralirkan nih melalui pipa rem yang terhubung ke setiap gerbong termasuk valve-nya. Nah, pada saat melakukan pengereman, udara itu akan dilepaskan dari valve yang kemudian menuju ke silinder rem. Nah, dari silinder rem ini akan menyebabkan terdapatnya gaya dorong terhadap brake pad dan akan menggeser cakram yang kemudian akan memberikan gesekan dan perlambatan kepada roda tersebut. Nah, ini merupakan metode yang saya lakukan dalam penelitian ini, mulai dari studi literatur, kemudian pengambilan data di lapangan, mempelajari teoretikal ya dari sumber-sumber ilmiah maupun technical book yang saya dapatkan di INCA. Itu dari INCA ini juga kerjasama dengan perusahaan luar, semisal dari Knorr-Bremse, kemudian Nabtesco dan sebagainya. Kemudian kita melakukan validasi, dan setelah dilakukan validasi terkait dengan kesesuaian nilai ini, kita lakukan pemodelan. Dan setelah dilakukan pemodelan, kita lakukan running, dan kita akan melakukan kesimpulan nih dari hasil dari pemodelan sistem yang kita buat di software MATLAB ini. Nah, untuk lebih jelasnya dari pemodelan simulasi ya lebih detailnya, itu kita pertama kali itu membuat persamaan dari resultan gaya menggunakan pemodelan longitudinal terrain dynamics. Dan yang pertama kali kita masukkan yaitu pemodelan dari gaya traksi dan gaya resistansi. Dan pada saat sudah sesuai atau mencapai kecepatan 220 km per jam, kita berikan pengereman. Jadi kita masukkan subsistem dari pengereman yang meliputi dari pengereman regeneratif dan elektropneumatik. Dan setelah berhasil untuk melakukan pemodelan sistem itu, kita coba nih memvariasikan bagaimana dampaknya, seperti itu. Dan ini merupakan sedikit spesifikasi yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman sekalian terkait dengan kereta apa sih yang sebenarnya kita modelkan itu. Jadi ini merupakan kereta penelitian yang kita sebutkan sebagai kereta hybrid ya. Jadi menggunakan diesel engine dan juga baterai dengan konfigurasi 3 gerbong. Itu ada MEC, kemudian trailer, dan MEC lagi. Dan untuk masa kendaraannya itu bisa dilihat di layar lah. Nah, untuk perhitungan masa kereta itu nanti meliputi ada masa dinamik, kemudian masa statik, kemudian dan masa rotasi atau rotasi dari pergerakan keretanya saat itu bergerak itu. Nah, kemudian juga ada perhitungan gaya traksi juga, perhitungan gaya resistansi, gaya pengereman yang nanti ada 2 ya, pengereman regeneratif dan pengereman elektropneumatik. Dan yang terakhir yaitu perhitungan kebutuhan udara. Nah, dari sebuah perhitungan-perhitungan, kemudian konsep, rencana, dan juga pemodelan,
Itu yang kita dapatkan seperti ini. Ini merupakan hasilnya. Untuk perhitungan detailnya, mohon maaf, aku tidak bisa menampilkan di sini karena ini merupakan internal ya, data internal yang tidak boleh diberikan secara umum. Tapi ini merupakan hasil dari setelah kami hitung, yaitu untuk pengereman regeneratif memberikan gaya sebesar 95,46 kN, dan untuk gaya pengereman elektropneumatik sendiri itu sebesar 296,4 kN. Nah, jadi untuk pengereman regeneratif ini, tadi kan kita berbicara tentang service braking ya, jadi mungkin teman-teman bisa ulik aja sendiri. Service braking itu merupakan salah satu jenis pengereman yang berfungsi untuk memperlambat pada keadaan beroperasi sepenuhnya. Jadi nanti kalau misalnya berbicara tentang pengereman, sebenarnya itu ada banyak. Ada posisi service braking, kemudian parking braking, dan sebagainya. Nah, ini yang berfungsi itu apa sih sebenarnya pada pengereman regeneratif ini? Jadi komponen yang berfungsi itu ada motor DC dan sistem kontrol serta controller motornya. Nah, untuk motor DC ini nanti melibatkan subkomponen dari lilitan, komutator, rotor, dan stator. Sedangkan sistem kontrol dan controller motornya itu nanti ada yang istilah namanya director control. Oke, lanjut ke service brake elektropneumatik. Jadi kan tadi regeneratif yang sebelumnya ya. Kemudian sekarang ke elektropneumatiknya, atau pada saat kecepatan 90 menjadi 0, itu kita menggunakan 2 elektrodinamik dan 6 pneumatik. Jadi itu nanti juga ada persamaannya. Mohon maaf sekali lagi, aku tidak bisa menampilkan karena ini merupakan data technical book yang tidak boleh secara terbuka secara umum ya. Kemudian nilai dari electrodynamic braking force-nya itu sebesar 12,35 kN. Kemudian ada juga braking force per axle-nya atau per tuasnya. Itu bisa dilihat di layar ya. Itu friction coefficient-nya dari brake pad 0,35, kemudian jumlah disc brake per axle-nya itu sejumlah 2, kemudian shock radius-nya 251 mm, kemudian diameter dari wheel-nya 920 mm, transmisi rasionya 1, dan efisiensinya juga 1. Nah, ini juga beberapa gambar yang sudah saya detailkan dan juga perjelas. Kalau misalnya ini saya rangkum dari berbagai sumber dan kemudian saya perjelas lagi dan saya satukan. Kemudian untuk, nah itu ada perhitungannya lagi ya. Itu kita harus mengetahui braking cylinder pressure-nya, kemudian force pressure ratio-nya, dan nilai-nilai tambahan lain sebagainya. Dan juga gambar tekniknya itu sudah yang bisa saya tunjukkan karena sudah saya redesign dan sederhanakan untuk teman-teman pahami. Dan ini merupakan beberapa parameter yang mempengaruhi dari pengereman elektropneumatik. Nah, sekali lagi ini juga merupakan gambar teknik yang bisa aku sampaikan, bisa aku tunjukkan karena sudah aku redesign dan juga aku sederhanakan. Teman-teman skemanya bisa diperhatikan aja. Tapi untuk detailnya mungkin akan sedikit ada penyesuaian ya, karena ini merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Tapi untuk secara sederhananya mungkin teman-teman bisa pahamin seperti apa yang di layar. Dan untuk analisis air consumption-nya ya, jadi ini tuh lebih khususnya terhadap pengereman elektropneumatik karena dia akan membutuhkan udara pada saat proses berlangsungnya pengereman elektropneumatik. Tapi juga ada tambahan semisal untuk whistle-nya, kemudian untuk buka tutup pintunya, dan kita juga mempertimbangkan kalau misalnya terjadi kebocoran. Jadi untuk totalnya itu sejumlah 147,6 liter per menit. Dan ini merupakan beberapa parameter yang mempengaruhi dari nilai yang tadi saya sampaikan terkait dengan kebutuhan udaranya. Tapi ini kalau misalnya kita berbicara tentang pengeremannya aja ya, berarti kan ada 2 yang dibutuhkan nih, berarti nilai dari brake cylindernya dan juga brake cylinder pipes-nya. Kemudian sekarang kita bicara tentang spesifikasi dari kompresor. Jadi salah satu komponen yang kita gunakan dalam pengereman itu adalah kompresor, karena dia akan menyuplai kebutuhan udaranya nih. Jadi salah satu tipe yang dapat mencakup dari kebutuhan yang kita sudah hitung sebelumnya itu adalah contohnya Knauf Bremse tipe VV120T.
Nah, lanjut setelah kita juga udah mengidentifikasi ya, tadi kan judul kita ada dua topik kan. Pertama mengidentifikasi, dan yang kedua yaitu melakukan simulasi. Nah, pada saat kita mengidentifikasi dari kita udah selesai semuanya, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat aja di laporan ataupun di jurnal yang mungkin akan saya tuliskan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa unduh aja dan juga bisa pahami secara detail. Namun di sini aku sedikit secara singkat menjelaskan poin-poin apa sih yang penting seperti itu. Kemudian ini hasil dari yang aku buat sistemnya menggunakan dari persamaan gerak longitudinal kereta. Kita menggunakan hukum 2 Newton ya dengan persamaan berikut, dan akan menghasilkan blok diagram yang kita modelkan di Simulink. Di Simulink ini merupakan salah satu fitur yang ada di MATLAB. Teman-teman nanti juga mungkin filenya ini akan aku cantumkan, jadi teman-teman bisa mengunduh dan juga bisa bereksplorasi terhadap pemodelan ini. Nah, ini untuk detailnya. Jadi setiap blok ini ya, blok yang ada di Simulink ini merepresentasikan sebuah persamaan. Nah, persamaannya ini karena tadi kita sudah melakukan identifikasi sebelumnya, sehingga akan lebih mudah. Dan kita tinggal memasukkan parameter-meternya. Dan ini juga tadi kan di bab metodologi ya. Setelah kita melakukan pemodelan gaya traksi dan juga gaya resistensi, kita melakukan penambahan pengereman kan. Nah, penambahan pengereman itu ada dua tadi, pengereman regeneratif pada kecepatan 220 hingga 90, dan dilanjutkan dengan 90 sampai 0 menggunakan pengereman elektropneumatik. Nah, ini jadi ada switch-nya nih, ada block switch yang aku masukkan di Simulink ini. Oke, jadi kita lanjut aja ke hasil dari simulasi pengeremannya. Ada 4 ya, ada kecepatan, gaya, kemudian perlambatan, dan jarak. Nah, ini untuk fase-fasenya yang dialami kereta, itu fase akselerasi yang pertama. Jadi untuk mencapai kecepatan 220 kan. Kemudian setelah itu beroperasi nih secara normal di kita menyebutnya fase cruise control aja ya. Jadi kecepatan konstan di 220, kemudian di poin saat kita ingin melakukan pengereman atau perlambatan itu dimulai dengan pengereman regeneratif brake yang ada di fase 3 dan dilanjutkan dengan elektropneumatic brake yang ada di fase 4. Nah, ini merupakan grafik yang ditunjukkan dari hasil simulasi yang dilakukan di Simulink yang di software itu ya. Itu ada grafik penurunan kecepatan. Ini teman-teman detailnya, keterangannya itu bisa dilihat aja di tabel yang ditampilkan di layar. Jadi ada fase A, kemudian fase B, dan fase C. Itu fase A ini merupakan fase konstan di 220, kemudian fase B itu masakan dari kondisi dari pengeremannya saat berlangsung kan ada perlambatan ya, jadi ada penurunan kecepatan. Kemudian di fase C itu ada kondisi di mana kereta itu udah berhenti total atau di kecepatan 0 seperti itu. Kemudian ini merupakan nilai gaya pengeremannya. Jadi kita menyebutnya ada B1, B2, B3, dan B4. B1 ini merupakan nilai transien, atau jadi saat kita melakukan pengereman ada prosesnya nih, ada waktu untuk menuju nilai gayanya. Nah, ini merupakan nilai transien. Nah, kemudian B2 itu atau menuju nilai gaya yang konstan, dan B3 itu juga ada perubahan nilai. Jadi saat proses pengereman tidak langsung berubah langsung nih, tapi ada namanya proses. Nah, itu kita sebut dengan sebagai proses transien menuju nilai konstan. Nah, kemudian ini perlambatannya. Perlambatan ini hampir sama sih dengan gaya yang diberikan kan grafiknya. Jadi D1 ini merupakan kondisi transien, kemudian D2 merupakan perlambatan yang berada di nilai konstan, kemudian D3 proses transien kembali, kemudian D4 itu merupakan perlambatan di kondisi konstan juga. Untuk nilainya teman-teman bisa lihat aja lebih detailnya ada di tabel berikut. Tapi untuk penjelasannya teman-teman bisa buka di laporan tugas penelitian ya, yang teman-teman bisa unduh di kolom deskripsi. Nah, ini merupakan grafik jarak pengeremannya yang dihasilkan. Jadi total pengeremannya itu dari regeneratif dan elektropneumatik itu sebesar atau sejauh 3,4 km. Nah, ini merupakan, tadi kan kalau misal kita berbicara tentang
pengereman regeneratif pasti kan ada energi dikembalikan dan kemudian disimpan di baterai atau perangkat penyimpanan ya. Itu bisa jika kita memberikan efisiensi sebesar 100%. Sebenarnya tidak mungkin sih, tapi kita kan belum tahu ya. Kita juga ada rekan saya yang melakukan penelitian terkait dengan detail dari regeneratif itu sendiri, termasuk baterainya. Itu jika kita memberikan 100%, itu maka akan dapat dikembalikan energi sebesar 286.333 kJ. Oke, jadi setelah kita berhasil memodelkan salah satu dari simulasi pengereman, jadi jika itu berubahnya di kecepatan 90 ya, tadi kan saya sudah menjelaskan kalau misalnya perubahan dari pengereman regeneratif ke elektropneumatik itu berubah di 90. Nah, tapi di simulasi ini kita mencoba nih memvariasikan gimana hasilnya jika switch-nya ini diganti menjadi 80 atau 70 ataupun di atasnya 100-110 km/jam. Jadi ini merupakan perbandingan dari berbagai variasi tersebut. Teman-teman bisa bandingkan aja, dan juga untuk detailnya sekali lagi sudah dijelaskan di laporan. Teman-teman bisa pelajari lebih detailnya kalau teman-teman inginkan. Kemudian sebenarnya itu ngaruhnya di mana sih? Untuk kesimpulannya yang saya rangkum, itu semakin tinggi nilai kecepatan dilakukan switch pengereman, maka jarak total pengereman dan waktu pengereman itu akan semakin rendah nih. Sebenarnya itu kan semakin bagus ya, tapi pemakaian brake pad itu yang untuk menggesek ya, saat pengereman regeneratif, saat pengereman elektropneumatik itu akan cepat habis nih, karena itu terjadi di kecepatan yang tinggi. Itu merupakan poin negatifnya, sehingga kita harus membalance antara pengeremannya mau di switch di mana nih, seperti itu. Kemudian keuntungan yang selanjutnya itu semakin tinggi nilai kecepatan saat dilakukan switch pengereman, sebenarnya energi yang dihasilkan itu semakin rendah, karena jarak pengereman regeneratif itu akan berkurang kan. Nah, tapi juga pertimbangan lagi, di mana kita mencoba memvariasikan, itu pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita hanya berpikiran kepada kita menginginkan jarak yang terpendek nih, atau kita menginginkan energi yang didapatkan terjauh nih, tapi juga ada aturan-aturan tentang persinyalan dari kereta api yang aturan dari perlintasan yang harus kita perhatikan juga. Nah, sebagai penutup, kita lanjut ke penutup. Berarti kan ada kesimpulan dan juga saran. Itu jadi ini kesimpulan yang pertama, itu perhitungan dan analisis gaya pengereman kereta cepat ini. Nilai gaya pengereman regeneratif sebesar 95,46 kN. Kemudian gaya pengereman elektropneumatik sebesar 295,4 kN. Dan perhitungan dan analisis air consumption, brake cylindernya ya, kita fokuskan ke pengeremannya. Berarti brake cylindernya itu membutuhkan 7,69 liter per menit, dan brake cylinder pipes-nya atau pipa-pipaan dari yang menghubungkan antara komponen pengereman elektropneumatik 1 dan komponen pneumatik berikutnya ataupun setiap gerbongnya itu 8,94 liter per menit. Sehingga totalnya jika kita jumlahkan dengan komponen yang lainnya yang di luar dari perangkat pengeremannya, itu ada door actuation, kemudian whistle-nya, kemudian air suspension-nya, itu sebesar 147,6 liter per menit. Dan untuk daftar komponen utama dari perangkat regeneratif maupun pengereman elektropneumatik, teman-teman bisa baca aja. Dan kita juga berhasil untuk melakukan pemodelan simulasi dari longitudinal terrain dynamics dari pengereman kereta cepat. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau bereksplorasi atau memberikan variasi atau variabel tambahan, teman-teman bisa tambahkan aja dengan menggunakan file yang sudah saya berikan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa unduh, kemudian jika ingin memberikan variasi atau menggantikan parameter, teman-teman bisa edit aja dan juga sesuaikan dengan kebutuhan. Dan dari simulasi ini menghasilkan grafik penurunan kecepatan, gaya pengereman, perlambatan, dan juga jarak pengereman. Dan juga memberikan beberapa nilai switch ya, variasi nilai switch untuk mengetahui perubahan dari parameternya. Nah, ini sarannya, karena luasnya keterkaitan dengan sistem pengereman kereta cepat, sehingga masih perlu banyak nih topik-topik yang berkaitan dengan pengereman kereta cepat itu sendiri, yang sebenarnya
ada beberapa topik lagi yang sedang dikerjakan oleh tim dari Undip. Nanti juga teman-teman bisa cari tahu aja lebih lanjut. Dan ini beberapa topik yang saya berikan setelah saya melakukan dan juga membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang setelah saya buat. Itu sekitar ada 8 ya. Terutama terkait dengan skema multibody, yaitu kita juga harus mendetailkan terkait dengan geometri kereta, kemudian join antara gerbong dan lain sebagainya. Itu juga meliputi ya dari stiffness, damping, dimensi, serta inertia dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau membutuhkan diskusi lebih lanjut nih, aku cukup terbuka. Jika ada waktu, akan aku sempatkan untuk membalas. Teman-teman bisa menghubungi email berikut atau tulis di komentar mungkin. Oke, terima kasih.